sehat, Bunda Ita? Aku sehat, aku ceria, aku bahagia, aku enjoy. Ikut webinar Hari Gizi Nasional pagi ini. Alhamdulillah. Ayo Bunda, semangat. Semangat ya, semangat banget Bunda Ita pada hari ini. Coba saya juga mau lihat juga semangatnya dari bunda-bunda yang lain. Di sini ada bundanya Baim. Boleh bundanya Baim dinyalakan kameranya? Oke. Assalamualaikum Bunda Baim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama Baim, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ita, Bunda Delvi, Bunda Alin, dan Bunda semuanya. Bagaimana kabarnya Bunda Baim? Aku sehat, aku ceria, aku bahagia, aku enjoy. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat semangat Bunda Ita. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau sapa ibu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Delvi. Pagi Ibu Delvi. Belum buka di mute ya. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Delvi. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah Bagaimana kabar Ibu sehat. Delvi? Oke, Ayah Bunda boleh di on-kan kameranya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Pak Uduha Islamic School Bunda Ita Rospitawati SPD, yang terhormat kepada narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bu Delvi, yang terhormat kepada para bunda guru Pak Uduha Islamic School, dan yang terhormat kepada ayah bunda serta teman-teman seperjuangan yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuhajahah pada kegiatan webinar Hari Gizi Nasional. Baiklah Ayah Bunda, sebelum saya mulai dan masuk ke runtutan susunan acaranya, izinkan saya sebagai MC untuk menyebutkan susunan acara dari awal sampai akhir. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu membaca sholawat oleh bunda guru, acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Pak Uduha Islamic School, acara yang keempat yaitu pemaparan materi oleh narasumber, acara yang kelima yaitu sharing session atau tanya jawab, kemudian acara yang keenam yaitu foto bersama, acara yang ketujuh doa dan penutup, dan acara yang kedelapan yaitu door prize atau pemberian door prize. Jadi Ayah Bunda boleh ikuti kegiatan webinar hari ini sampai akhir ya Ayah Bunda ya, dan tetap semangat Ayah Bunda. Baiklah Ayah Bunda, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kegiatan hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah Allah berikan kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan webinar Hari Gizi Nasional Anak Hari Gizi Nasional pada hari. Amin. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat oleh Bunda Guru kepada Bunda Halimah dan Bunda Naya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Faqat aynana ya syauqan ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قرب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
رسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صحبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar para orang tua hebat PAUD Duha Islam murid baru? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah enjoy sampai dengan selesai ya untuk acara webinar Hari Gizi Nasional pagi ini. Saya juga mau sapa untuk narasumber kita Ibu Delvi SSTMK, Koordinator Bidan Puskesmas Pegerenan Karangtengah. Apa kabar Ibu Delvi? Alhamdulillah sehat. Aku sehat. Apa lagi? Aku ceria. Aku Ceria. Aku bahagia. Alhamdulillah Bu Delvi sudah tahu nih slogan atau yel kita dalam apa kabar. Semangat ya Bu Delvi. Pasti semangat di sini. Oke, alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, hari ini Sabtu 12 Februari 2022 kita dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa orang tua yang ada batuk pilek, tapi tetap semangat, masih bisa ikut webinar kita hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan ya Bunda bagi yang sakit, lalu juga jaga kesehatan kita bagi yang masih tetap semangat dan harus beraktivitas, dan Allah selalu lindungi kita dalam segala hal penyakit, mara bahaya, musibah dan lain-lain. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya. Semoga sampai akhir zaman nanti selalu mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Ibu Delvi yang disayangi, hari ini adalah program rutin tahunan kami PAUD Duha Islamic School dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Kami selalu rutin tiap tahun, alhamdulillah tahun ini tahun kedua kita mengadakan Hari Gizi Nasional, di mana tepatnya 25 Januari kemarin. Kenapa kami menjadi program rutin? Karena salah satu output atau salah satu tujuan PAUD Duha Islamic School selain perkembangan anak, kita juga memantau pertumbuhan anak. Nah, pertumbuhan anak itu salah satunya didukung oleh gizi dan kesehatan secara fisik.
seperti apa nanti materi kita tahun ini. Kalau tahun lalu kita mengupas tentang menu piring. Seberapa sehat sih isi piringmu? Jadi kita lebih ke menunya, kita bahas. Nah, tahun ini kita akan lebih membahas stimulusnya dengan deteksi dini. Nanti akan dijabarkan oleh Ibu Delvi selaku koordinator bidan Puskesmas Pedurenan Karangtengah. Apa saja tentang deteksi dini, betapa pentingnya kita mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, alhamdulillah kemarin Bunda Guru sudah saya diundang untuk pelatihan deteksi dini dari Puskesmas Pedurenan Karangtengah. Alhamdulillah sudah tambah lagi hasanah kami, Bu Delvi. Kita sudah memperkuat lagi pelaksanaannya. Sebenarnya kami sudah melakukan rutin tiap bulan, yaitu mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Kemudian kita isi dengan kegiatan fun cooking. Nah, nanti akan lebih dijabarkan lagi oleh Ibu Delvi tentang deteksi ini. Penting bagi ayah bunda untuk tahu kenapa. Jangan kami saja pihak sekolah yang bisa mendeteksi anak pada saat berkegiatan di sekolah. Tapi orang tua juga perlu tahu di rumah seperti apa. Karena terkadang permasalahan anak itu bisa timbul di rumah, juga bisa timbul di sekolah. Jadi sangat penting orang tua tahu tentang deteksi dini ini. Dan sangat penting juga bersinergi kepada sekolah. Karena kami sebagai bunda guru aja semangat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak pada saat di sekolah. Harusnya orang tua juga lebih semangat karena ini adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga, kita didik dan kita arahkan menjadi pribadi yang soleh-soleh. Semangat ya Bunda belajar hari ini. Bunda, Ya, siap Bunda. Semangat, insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Yuk sama-sama kita kosongkan pikiran kita kosongkan hati kita, agar ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Delvi dapat kita tampung, kita terima, kita pelajari, dan kita aplikasikan di rumah. Dan kali ini tentunya mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah memberkahi kita, dan Allah selalu melindungi kita. Amin ya robbal alamin. Semangat ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ita atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan apa yang diharapkan oleh pihak sekolah, yakni agar dapat bersinergi dengan orang tua, agar orang tua mengetahui atau mendeteksi perkembangan anak dengan usia dini dengan sekolah dapat terlaksana dan terwujud. Amin Allahumma amin. Baiklah ayah bunda, acara yang selanjutnya yaitu acara yang paling kita nanti dan tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Baiklah, kepada Ibu Delvianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Saya ingin dengar ininya apa ya tadi ya, barang-barang ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, saya tadi melihat ada yang katanya sedang isoman juga ya. Memberikan materi mengenai SDGTK. Kalau yang tahun lalu mungkin masalah pertumbuhan ya. Kalau saya lebih banyak kepada stimulasi tadi yang Bunda Ita terangkan. Nah, untuk stimulasi ini saya lebih banyak kepada pola asuh orang tua. Nah, di sini saya berkenalan dulu, nama saya sudah tahu ya.
Saya sendiri di sini sebagai bidang koordinator kesehatan keluarga. Nah, di kesehatan keluarga ini siapa aja? Termasuk adalah dari yang baru masih dalam kandungan, lalu ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, lalu sampai anak bayi, balita, sampai itu siklus kehidupan ada di kesehatan keluarga. Nah, saya sendiri adalah sudah di Karangtengah ini sudah 12 tahun ya, jadi menjadi bidan itu sudah 32 tahun, mungkin sudah lama sekali ya. Nah, untuk perkenalan, saya mempunyai anak 4 orang. Kebetulan alhamdulillah 3 putri dan 1 putra. Dan alhamdulillah semua sudah berkeluarga karena memang kemarin yang terakhir yang bungsu sudah berkeluarga. Nah, untuk tempat tinggal, alhamdulillah dekat ya dengan tempat kerja, yaitu di daerah Pinang. Mungkin kalau ibu-ibu tahu, bunda tahu, di sana itu ada Superindo dekat situ rumah saya. Sampai sejauh ini masih jelas sih ya. Nah, itu perkenalan saya. Jelas, Bu. Ya. Nah, di sini saya lebih banyak kepala asuh, ya. Mungkin slide selanjutnya, slide ketiga, silakan. Nah, kelihatan di sini Segala bentuk Peri ya? ekspresi ke anak kali ya. Kalau anak tinggal air bukannya Bu? kalau air. Benar-benar terus. air. Kalau artis air juga seperti itu. Kalau di ya mungkin seperti itu kali ya. Iya. Oh iya, benar. Ya Bunda, bagus ya. Jadi memang ini adalah menggambarkan tentang partikel-partikel air nih. Ternyata selama ini kita menggunakan air, setiap hari kita berhubungan dengan air. Ternyata air itu adalah dia barang bernyawa juga, berpengaruh sekali ya. Ketika kita mungkin ayah bunda pernah kalau kita misalnya sakit dibacain doa ya, itu nanti airnya akan berubah. Nah itulah, jadi memang ada penelitian dari peneliti Jepang yaitu dari Maruto, itu dia meneliti tentang partikel air. Penelitiannya ini adalah untuk melihat ini efek airnya seperti apa sih kalau seandainya Bu. Slide-nya di itu lagi aja deh, lanjut lagi yang tadi slide-nya. Oke. Ya, jadi ada penelitian dari orang Jepang namanya Maruto. Ini semua setelah air itu didoakan, misalnya bisa dilihat nih, nanti kita lihat air. Nah, ketika air itu diberi doa, kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus, itu warnanya akan bagus. Seperti ini. Seperti yang di bawah itu. Jadi kita bisa lihat, kalau seandainya kita punya, seandainya kalau ada air itu kita berikan doa, kita berikan puji-pujian, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, lalu juga kata-kata positif, itu insya Allah nanti akan menjadi partikel seperti ini yang di bawah ini. Misalnya kalau kita memberikan terima kasih, itu setiap hari itu diteliti ternyata dia mempunyai partikel seperti ini. Nah, ketika dikasih kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif, dia akan seperti yang di atas. Ayah bunda bisa lihat tidak perbedaannya dari atas dan bawah? Terlihat Bunda.
Nah, lebih cantik yang mana, bawah ke atas? Bawah. Bawah. Bawah pastinya, Bun. Iya, jadi memang itu adalah yang pengaruh terhadap air yang dipengaruhi oleh pengaruh yang baik dan yang buruk. Slide selanjutnya. Dan di tubuh manusia itu juga terdiri 70 sampai 80% itu terdiri dari air. Jadi misalnya di otak kita 75% itu terdiri dari air. Di daerah jantung itu juga terdiri dari 70% dari air. Paru-paru juga mengandung air sebanyak 86%. Di hati ada 83%. Di buah pinggang atau ginjal, di otot itu semua lebih dari 75%. Jadi intinya dari sini kita bisa petik adalah tubuh kita yang mengandung banyak air, apabila kita kasih pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, insya Allah itu juga akan berpengaruh kepada tubuh kita semua. Kenapa saya jelaskan ini? Karena kita ini berpulang kepada orang tua, pola asuh orang tua. Jadi kalau kita mempunyai kata-kata yang baik, kita mempunyai pengaruh yang positif, itu juga keluarnya akan baik. Nah itu ya. Slide selanjutnya, silakan. Selanjutnya. Oke, nah karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah mempersiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Jadi itulah yang terjadi apabila seorang ibu telah mempunyai pikiran yang positif, mempunyai pola asuh yang baik, insya Allah juga akan melahirkan anak-anak dan mempersiapkan anak-anak menjadi aset bangsa, negara, agama. Nah itu adalah awal dari pembukaan saya. Selanjutnya. Nah, jadi saya di sini lebih share sedikit tentang pola asuh orang tua. Jadi, kalau kita memberikan pengasuhan pada anak, pola asuh orang tua, kita di sini mempunyai ada 4 tipe orang tua. Nanti ayah bunda bisa milih ya yang mana sih sebenarnya saya ya, yang mana sih saya termasuknya gitu ya. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga adalah memanjakan, yang keempat adalah cuek atau pembiaran. Nah, nanti bisa ayah bunda nih lihat nih, yang mana yang bisa masuk kategori ayah bunda dalam memberikan pola asuh pada anak. Karena semua itu pola asuh anak itu adalah sangat membentuk atau mempengaruhi karakter anak setelah dia dewasa. Ibaratnya nih ayah bunda misalnya dulu pernah diasuh oleh orang tua yang seperti apa, yang otoriter. Nah nanti akan ke bawahnya kita juga akan menerapkan hal yang sama kepada anak kita. Mulai dari sekarang, ketika kita telah tahu mana yang terbaik, itu setidaknya memutus mata rantai pengaruh-pengaruh yang buruk yang telah kita rasakan, kita lakukan, dan memperbaiki dari ayah bunda sekarang. Nah, saya kupas satu persatu ya. Yang otoriter, nah ini orang tuanya nih, dia itu terlalu mengontrol dan memaksakan kehendak. Ya, jadi apa kata orang tua harus dilakukan, tidak mau tahu. Yang kata orang tua A ya A, anak harus nurut. Nah, apa anak yang dihasilkan? Nah, anaknya nanti akan selalu mudah cemas. Anaknya akan menghadapi situasi-situasi yang kurang inisiatif. Jadi dia tuh karena sering didoktrin harus begini, dia nggak punya inisiatif. Lalu dia juga kurang dia tuh penakut, pemurung, mudah stres karena sering mendapatkan tekanan dari orang tua. Itu yang otoriter ya. Nah, yang kedua adalah demokratis.
Nah, saya kalau yang muda dulu deh, yang ketiga dulu yang memanjakan ya, yang memanjakan. Yang memanjakan. Biasanya orang tua yang memanjakan ini biasanya menuruti apapun yang keinginan anak. Bisa itu kalau keinginan anak mungkin ada rasa bersalah dia, oh karena selama ini ditinggalkan sama udah orang tuanya karena sibuk bekerja, jadi apapun udah deh, yang penting anaknya anteng. Nah, jadi akhirnya seperti pembalasan misalnya karena sudah sibuk kerja selama ini ya, jadi akhirnya apapun diinginkan anak diberikan gitu ya. Lalu misalnya juga orang tua yang single parent ya, jadi saya sendiri single, apapun keinginan anak akhirnya dituruti karena merasa aduh kasihan nih anak. Ada juga yang karena merasa anaknya sering sakit-sakitan, jadi dia merasa bersalah kalau seandainya anak itu pengen apa nggak diberikan. Banyak lagi alasan-alasan lain yang memanjakan. Jadi itu biasanya karena memang merasa ini semuanya untuk anak, untuk saya kan mencari untuk anak, akhirnya apapun keinginan anak jadi dituruti semuanya. Apa yang dihasilkan? Anaknya manja, nggak patuh, jadi dia apapun keinginan dia ya dia pasti akan harus dapat karena sudah dibiasakan selalu dapat. Lalu dia juga merasa kurang percaya diri, selalu menuntut semua dikabulkan dan tidak matang dalam secara sosial. Artinya lingkungannya pun nggak nyaman dengan anak-anak yang memang dimanjakan oleh orang tuanya, dari bekal dari orang tua. Nah, ada lagi yang cukup atau pembiaran. Nah, ini anak-anak yang silakan ya. Nah, ini anak juga yang ini juga sama, tidak bisa mengontrol diri, pemarah, kurang bertanggung jawab, memiliki sistem yang rendah, sering bermasalah dengan interaksi sosial. Nah, ini adalah yang memanjakan, dan yang pembiaran ini ya kalau memanjakan semua dikabulkan, kalau cewek itu biasanya dia bersalah pun nggak akan dibenarkan oleh orang tua. Jadi dibiarin aja. Jadi anak akhirnya mereka tidak tahu mana yang salah, yang benar, tidak ada batasan. Ini lo salah, ini benar, nggak ada batasannya. Nah, yang terakhir adalah demokratis nih. Yang demokratis itu adalah orang tuanya ini mengakui kemampuan anak. Ya, jadi tuh dia anak tuh dihargai, diajak bicara, fokus pada perilaku yang positif, memberikan kontrol yang tepat. Nah, ini anak yang orang tua seperti ini, dia tarik ulur, kapan dia memanjakan, kapan dia keras, kapan dia biarin. Itu dia itu mempunyai kontrol. Anak di bawah ayungan dia, perlindungan dia. Nah, apa anak dihasilkan? Nah, biasanya anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang mempunyai pola asuh demokratis, ini dia lebih percaya diri. Dia lebih menjadi pribadi yang bersahabat, yang menyenangkan. Dia bertanggung jawab, kooperatif, dan mampu mengontrol diri. Dan biasanya di lingkungan sosial pun anak-anak seperti ini sangat diterima. Nah, kira-kira ya Bunda, yang mana nih? tinggal mikir ya. Aduh, aku yang mana sih kemarin ini gitu ya. Nah, slide selanjutnya, silakan. Selanjutnya Bun. Ntar aku lagi loading. Oh iya ya, silakan ya sambil ya. Jadi ayah bunda bisa tahu nih, oh yang mana saya selama ini mengasuh anak. Kita kan inginnya perfect ya sama anak ya, ternyata kita sendiri nih. Jadi saya pada hari ini mungkin lebih fokus kepada pola asuh orang tuanya juga nih. Jadi kita sama-sama belajar lah ya. Karena memang kalau orang tua itu gak ada sekolahnya ya, gak ada belajar dari ayunan itu ya tetap belajar.
Bagaimana kita belajar anak kita dari anak kita lahir. Kita lihat dia hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam sampai berlalu waktu. Kita belajar setiap hari. Kita lihat anak kita bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berkomunikasi, dan itu adalah kitalah yang membentuk karakter mereka. Sampai di sini bisa diikutin ya? Kayak Bunda? Bisa Bunda. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu mau bertanya di tengah-tengah nggak apa-apa ya. Seandainya takut kelewat nih slide-nya ini nih, silakan nggak apa-apa ya. Jadi kita sekarang santai aja seperti sharing, seperti ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nah ini pola asuhnya. Jadi kita lah yang membentuk anak kita, karakter anak kita. Jadi ada orang bijak mengatakan kita membentuk karakter anak itu waktu kita adalah dari dia waktu masih bayi. Bayi itu ada kalau misalnya di ilmu gizi itu atau ilmu pertumbuhan perkembangan ada 2 tahun atau jendela emas pertama pada anak. Jadi jendela emas 1000 hari pertama ke pola asuh mereka. Karena di otak mereka itu saat-saat itu mereka belajar dari dia baru lahir sampai dia 2 tahun itu terjadi perkembangan otak, pertumbuhan otak itu sebanyak 80%. Bayangkan Bunda ya, itulah yang terjadi pada anak kita. Nah, bagaimana kalau mereka seandainya mendapatkan hal-hal yang buruk, seperti misalnya dia mempunyai trauma, nah, itu akan sangat berbekas sekali sampai dia dewasa. 2 tahun pertama kehidupan anak itu dia seperti copy paste, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan diterapkan. Dia tidak menyaring mana yang benar dan salah. Jadi, kalau seandainya kita memberikan hal-hal yang buruk, itu akan sangat berpengaruh kepada mereka. Nah, ayah bunda nanti setelah 2 tahun pertama, itu harus dipenuhi secara gizi, stimulasinya. Tapi karena sekarang kita berbicara pada di sini TK atau PAUD ya? Kebanyakan umur anaknya berapa kalau di anak ayah bunda punya putra putri di sini? Saya yang paling kecil mau 5 tahun Bun. Oh 5 tahun ya. Jadi kalau seandainya 5 tahun itu udah 2 tahun selanjutnya itu juga sama. Dia perkembangan otak sekitar 20% lagi. Nah, itu juga sangat berpengaruh kepada apa yang akan membentuk karakter dia. Dan perlu ayah bunda ketahui, 15 tahun anak itu adalah dia itu terbentuk karakternya. Setelah 15 tahun ke atas kita susah lagi membentuk karakter dia. Makanya kita berikan pola asuh yang sebaik-baik mungkin kepada anak kita. Itu waktu kita, karena setelah dia SMP itu sudah dunia mereka sendiri. Sekarang ayah bunda merasakan tidak anaknya tuh suka ikut-ikutan, ya mau kemana ikut terus, ke dapur ikut, kemana ikut nganter, tinggal ngomongnya aduh ini ikut-ikutan mulu. Nah itu karena mereka itu adalah kebutuhan mereka, ya. Nah jadi dari sekarang kita lihat nih pola asuh mana sih yang terbaik. Nanti ayah bunda bisa pelajari, sekarang tuh ilmu banyak kok. Di YouTube silahkan dibuka pola asuh mana yang baik, pola asuh mana yang bisa kita rubah. Slide selanjutnya. Ibu maaf, saya mau sedikit bertanya, bisa? Boleh. Kalau melihat dari pola asuh seperti itu, yang tadi Ibu jelaskan ada memanjakan, ada demokratis, otoriter. Pola asuh itu setelah dijalani punya anak 3, mungkin tidak sesempurna yang kita inginkan ya Bun. Ya, pengennya demokratis, tapi ya, terkadang kita harus bisa jadi otoriter juga. Nah itu ya mungkin karena lebih ada pengalaman, maksudnya kita bisa demokratisnya lebih berapa persen, otoriternya berapa persen, dan itu boleh nggak seperti itu. Terkadang otoriternya ya kita nggak memungkiri, kita juga ada hal yang kita takutkan, takut anak-anak ada apa-apa, kita juga harus ada sikap otoriter juga kan Bun ya. Nah itu
Itu satu. Kedua, terkadang kita juga ada rasa kita punya egois juga. Egois juga, jadi diterapkan ke pola asuh otoriter ini. Nah itu dampaknya ke anak. Nah ini yang ketiga ini saya mau agak lebih demokratis sebenarnya, karena yang ketiga nih pikir udah pola asuh agak dirubah-rubah dikit deh gitu. Nah itu dampaknya seperti apa ya Bun kalau kita lebih ke yang demokratis, misalnya 80%-nya terus 20%-nya otoriter. Itu akan seperti apa ya Bun ke depannya anaknya gitu, dengan kita pola asuh dua itu, demokratis dan otoriter. Baik, menurut Bunda bagaimana Bunda Delphi? Dan Nufus dan dia ya, tuh bagusnya pertanyaan nih ya. Tadi sudah ada bener nggak sih saya tuh sudah punya 3. So adik ini ya, kalau mandi cepet ya gitu. Nah itu diberikan sugesti seperti itu. Besok pagi ulangi lagi waktu bangun tidur. Oh sudah bangun tidur, ketika bangun tidur adik minta mandi. Nah dia akan mendengar tuh. Jadi sugesti itu akan masuk ke dalamnya ketika dia mau tidur dan bangun tidur. Nah lalu saat membacakan dongeng, saat mendiamkan menangis, saat menyanyikan anak, jadi memang saat-saat yang santai itu diberikan. Terus saat menggambar sambil ini kenapa ini gambarnya, jadi ada memang ilmu bisa namanya doodle ya. Itu cara menggambar itu juga ada pengaruhnya, sambil menggambar sambil mewarnai itu berikan kata-kata yang positif yang ibu inginkan, ayah bunda inginkan. Selanjutnya. Nah ini ayah bunda ya. Saya ingin memberikan sedikit tips untuk ayah bunda. Anak-anak kita ini termasuk, jadi anak-anak tuh memang dari sana udah ada karakternya ayah bunda, bawaan namanya ya. Ada yang kan kalau jenisnya ada introvert dan extrovert. Kalau introvert itu berarti dia itu lebih ke dalam, lebih menarik diri. Ada extrovert, dia itu lebih keluar, dia itu bisa bergaul, itu gampang untuk diajak keluar. Nah, kalau yang extrovert itu ada di sanguinis dan koleris. Artinya dia sanguinis, tipenya sanguinis, dia tuh matanya kayak gitu ya. Kalau ayah bunda lihat anak deh dari kecil, lihat aja gambar matanya ke atas, bibirnya kayak senyum terus. Nah itu dia tipe-tipe yang sanguinis. Tapi kalau ada misalnya matanya ke atas di sini, lalu yang bawah di bawahnya ke bawah itu koleris, ya. Lalu ada juga yang ketiga, flegmatis. Dia kita damai banget. Jadi yang atas mata bawahnya itu ke bawah, lalu yang bawahnya ke atas, bibirnya ke atas. Nah, ini tipe-tipenya bisa itu dari fisik ya. Itu salah satu untuk memudahkan untuk mengetahui, anak saya tipe apa sih? Makanya biar bisa nyambung nih kita ngajar anak bentuk karakter anak, kalau asli seperti apa, anak kita karakter seperti apa sih. Itu ada tips-tipsnya seperti itu. Ada juga melankolis nih, melo nih biasanya nih. Itu kalau lihat dari anatominya matanya ke bawah, bibir juga ke bawah. Nah biasanya yang kayak begini, anak-anak seperti ini karakter ini pola asuh juga beda-beda. Pola asuhnya juga harus kita sesuaikan dengan pola asuh kita. Misalnya kalau korelis nih kayak gini, dia itu orangnya kan agak-agak keras katanya. Nanti kita bahas ya, coba selanjutnya. Nah ini sanguinis ya, lihat nih, dia mudah bergaul, dia jadi istilahnya kalau misalnya ini gampangnya nggak ada lu nggak rame gitu deh ya, itu yang tipe-tipe sanguinis. Jadi anaknya itu benar-benar memang membuat rame, membuat bahagia. Dia itu kreatif, humoris, pandai menghibur, dia itu optimis. Itu kelebihannya untuk anak-anak yang sanguinis. Sampai di sini kedengaran ya. Nah, jadi ada nggak nih ayah bunda yang mempunyai anak seperti ini kira-kira? Ada kayaknya Bu. Ada kayaknya. Jadi kalau nggak ada dia di luar tuh nggak rame ya. Memang penghibur banget deh. Ada dia tuh kayak seru gitu ya. Anaknya nyenengin, jadi tuh dia selalu
paling dominan kelihatan. Kalau ada apa-apa dia yang paling duluan, ya. Nah, lalu ada juga kekurangan tetapi suka usil nih. Siapa nih anaknya suka usil? Dia sanguinis nih, bikin rame aja nih dia nih. Ya, diusil dia. Nah, lalu juga cepet bosen. Kerasa nggak Bunda anaknya suka cepet bosen? Ya. Ya. Terus juga dia itu susah berkonsentrasi, jadi bosan. Jadi kalau belajar tuh nggak mau diem, nggak bisa diem gitu, pokoknya gerak terus. Terus suka kalau misalnya dia ngomong, kalau nggak didengar dia suka agak-agak marah. Bunda denger aku katanya gitu, suka begitu misalnya. Nah biasanya kayak gitu kalau anak-anak sanguinis. Tapi dia tuh anaknya santai, enak. Jadi kalau bermain tuh banyak temennya dia. Ya. Nah, kalau sanguin ini, jadi anak-anak ini jadi penggembira nih, rame terus ada dia pasti rame. Selanjutnya, nah, Korelis nih agak anaknya senang merintah nih. Di rumah yang menentukan dia biasanya. Aku mau ke sini. Kalau misalnya mau pergi juga, aku mau ke Dufan, aku mau ke situ. Dia pasti dia yang menentukan. Dia nggak senang dikritik. Korelis tuh. Lalu keunggulannya apa? Dia senang tuh kejar target. Jadi dia itu pasti, aku pengennya dapat nilai segini, aku pengennya dapat ini. Dia pasti ngejar target. Di dalam pergaulan dia dominan, suka tantangan. Nah, itu anak-anak Koreris tuh. Jadi dia tuh seperti petualang gitu. Nah biasanya anak kita ini ada yang seperti ini. Nah itu yang mesti kita ketahui. Selanjutnya, nah flekmatis nih cita damai nih biasanya nih. Dia tuh seneng kayak nolong, dia ngeliatin aja. Dia tuh gak suka, kalau di rumah tuh dia yang paling adem dia paling adem, gak suka marah-marah, gak suka protes. Dia liatin dulu, kalau orang berantem dia ngeliatin aja dulu. Nah itu yang dia cinta damai banget. Orangnya tenang, bijaksana. Tapi dia kalau apa-apa sebagai suka pelerai deh ini. Lalu tapi dia tuh senang kan kerjanya rutin. Nah anak pragmatis ini kalau dikasih kerjaan yang rutin, Dek besok kamu begini, besok bangun tidur sikat gigi, terus lalu berangkat sekolah, taruh ini di sini ya barang-barang, itu dia akan nurut. Itu gampang banget nurutnya kalau yang anak-anak pragmatis ini. Kekurangannya apa nih anak? Jadi suka diamnya, pemalu. Kalau nggak dipanggil ya dia, kalau bisa di kelas siapa yang mau bertanya, ya dia nggak akan nanya. Tapi kalau ditanya silakan deh, mau nanya apa, dia pasti akan ngomong karena dia tahu itu dia bisa. Jadi seperti itu ya. Terus tidak suka menonjolkan diri, dia suka susah mengambil keputusan. Dia kurang antusias, tekadnya dia punya tekad tapi dia tersembunyi. Kalau nggak kita pancing dia nggak akan keluar. Sering gampang stres, gak ada konflik, cemas kalau ada perubahan nih di rumahnya. Dia misalnya ada berubah nih kondisi di rumah, dia tuh akan misalnya pindah sekolah, dia tuh akan stres. Dia gampang stresnya. Dia senangnya damai, tenang, rutinitas. Dan dia nggak suka tuh kalau misalnya bunda tuh buru-buru kerjaan dia, udah cepet deh beresin ini, dia nggak suka. Percayakan kepada dia. Selanjutnya, nah melankolis nih melo ya, baperan ya anaknya ya. Tapi dia itu rapi, anaknya cerdas. Dia itu punya kemampuan untuk berpikir secara analitis, perfeksionis. Jadi dia tuh kalau di kamar itu pasti dia tahu barangnya berubah pun dia tahu. Dia pendengaran baik, senang sekali, detil, dia pinter anaknya biasanya ini. Akur, sabar, teliti, enak melankolis. Tapi anaknya diam. Kekurangan apa? Ini dia senang menyendiri. Jadi ke orang dia baru tuh dia nggak akan cepat percaya, dia curiga. Karena dia sangat hati-hati. Dan dia juga suka baperan gitu. Kalau saya baperan namanya yang modi, suka mencari kesalahan. Jadi apa yang salah dia akan mencari kesalahan-kesalahan.
Selanjutnya, slide-nya. Nah, jadi yang tadi adalah pola asuh. Tinggal bagaimana Bunda apa ya? Jadi yang menerapkan mana yang pola asuh yang benar nih. Jadi kayak ke anak melankolis dan ke anak flekmatis itu beda-beda lagi. Anaknya misalnya suka pengennya diatur, itu memang perlu kita mengatur dia. Tapi mengatur itu kita harus juga berdiskusi dengan dia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita itu memberikan buku Kia, namanya buku ini seperti di dia contohnya ya, buku Kia itu untuk dari ibunya hamil. Jadi pola asuh yang tadi saya paparkan di atas itu yang tadi itu ada di situ semuanya. Kadang-kadang kan kita nih suka malas baca ya, padahal tuh buku Kia itu sangat-sangat mewakili apa yang harus diberikan kepada anak. Buku Kia ini sudah berganti-ganti edisi. Jadi edisi dari tahun 2016, 2017 itu beda-beda karena memang disempurnakan, makin disempurnakan. Nah, ada yang di dalamnya itu slide selanjutnya. Nah, ini. Di situ kan ada pertumbuhan perkembangan. Kalau zaman ibu ayah bunda mungkin dulu pernah dengar KMS ya? Iya bun. Nah, KMS itu ada KMS laki-laki, ada KMS anak perempuan. Jadi dalam buku Kia itu kita dilengkapi dengan KMS anak laki-laki dan perempuan. Nah, bukunya itu seperti ini. Nah, ini masih ada yang punya nggak? Di sini ada masih punya nggak? Masih bun. Iya, nanti ya. Ada buku tahun mas. Ini ganti edisi sekarang yang terbarunya bolak-balik. Jadi ini untuk yang masih hamil, ini yang sudah melahirkan nih, ya. Jadi kita di sini adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu artinya apa? Pertumbuhan adalah bertambah berat, bertambah ukuran. Berat misalnya dari berat badan. Dari misalnya lahir 3,5, nanti sebulan lagi harus naik, dia dari sebulan pertama harus naik 800 gram, berarti dia harus 3,5 tambah 8, 4,3 itu harus naik. Itu ada pandu-panduannya. Jadi sudah mewakili semua sebenarnya sampai anak umur 6 tahun ayah bunda. Jadi kita nggak usah lagi pusing. Sekarang ini ilmu sangat banyak. Ini sudah difasilitasi oleh pemerintah, lalu kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat Google ya. Tapi di kita juga sudah disiapkan semuanya. Ini sudah ada. Nah, ada yang namanya KMS. Kalau dilihat di situ kan seperti itu sama ya. Jadi kayak ini. Begini. Nah, contohnya adalah yang di depan ini. Ini khusus untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu warnanya biru. Jadi bisa dilihat anak saya harus berapa sih beratnya, itu bisa dilihat, itu digambarkan, itu warna kuning, warna merah, warna hijau. Warna hijau. Jadi kalau seandainya Bunda misalnya lihat itu yang hijau yang paling bagus. Pasti kan sudah warna kuning, saya berat badan ini sudah warna hijau itu yang bagus. Jadi itu sudah memenuhi syarat gizi atau berat badan sesuai dengan umur. Ketika berpindah pita ke warna kuning, baik ke atas atau ke bawah atau ke atas, itu sudah namanya gizi kurang atau gizi lebih. Kalau ke bawah itu gizi kurang. Kalau ke atas itu sudah gizi lebih. Jadi sudah obesitas karena sekarang kita ini masalah di gizi ini bukan lagi di gizi kurang atau gizi buruk, tapi sudah ke obesitas. Lalu di bawahnya adalah pita lagi warna merah, itu juga namanya gizi buruk. Nah, ketika sudah mempunyai ada anak di pita warna kuning, itu kita harus ada warning nih, harus siap-siap. Oh, ini harus konsul ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau sudah merah itu berarti ada apa dengan anak ini? Bisa ada punya penyakit penyerta atau ada apa nih dengan asupan gizinya.
Slide yang selanjutnya. Nah, ini untuk anak yang wanita ya. Ini untuk anak yang wanita. Yang wanita ya. Ini yang merah. Jadi memang sudah difasilitasi. Yang laki-laki itu warna biru, yang wanita itu warna merah. Gitu. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi setiap bulannya punya target-target berapa dia harus naik berat badannya. Dari 0 sampai 6 bulan karena anak masih SD eksklusif itu ada namanya kenaikan berat badan minimal. Dia harus dari 0 sampai 1 harus naik 800 gram. 2 bulan sampai 3 bulan harus naik 900 gram sampai dia 6 bulan. Ketika 6 bulan itu dia kan sudah makan. Harus naik 400 gram. Lalu dia sudah mulai beraktivitas naik 300 gram. Jadi sudah ada panduannya di buku KFS. Nanti ayah bunda tinggal lihat nih, anak saya sebenarnya beratnya bener nggak sih? Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi, ayah ini udah pintar sendiri ya. Selanjutnya. Nah, oke. Tadi mengenai pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan itu juga ada di situ lingkar kepala, ya, lingkar lengan. Itu namanya pertumbuhan karena bisa diukur dengan sentimeter. Itu bisa diukur ya. Itu namanya pertumbuhan. Kita lihat tuh, pertumbuhannya benar apa enggak? Itu pertumbuhan. Nah, ketika tadi saya di atas melihat pola asuh, nah inilah ya, jadi di halaman. Nah, di dalamnya ini ada, di halaman-halaman ini ada, yaitu tentang stimulasinya. Kalau yang terbaru, kalau yang buku lama itu di halaman 50 sampai 63. Tapi kalau yang di baru itu dia ada karena beda-beda tiap halaman ya. Nanti di halaman itu ada untuk anak umur 6 tahun, ada umur 5 tahun, jadi beda-beda. Contohnya misalnya di sini. Ini berarti anak 2 sampai 3 tahun. Coba slide selanjutnya. Selanjutnya dibesarin coba. Di sini ayah bunda kebanyakan umur berapa ya anaknya ya? Kalau umur 5 sampai 6 tahun ya, dia itu ada misalnya anaknya udah bisa berjalan lurus belum? Nah, itu ada nih di kolom-kolom ini nih ada centang-centang putih dan hijau ini. Ketika dicentang warna hijau berarti dia sudah lulus. Misalnya dia itu sudah bisa berdiri belum dengan satu kaki selama 11 detik. Nah, di situ juga bisa dicentang ayah bunda. Oh, anak saya normal, gitu ya. Terus sampai ke bawahnya sampai dia itu bisa nggak sih dia mengetahui nggak sih warna-warni, warna-warna. Nah, itu dicentang. Jadi sampai ke tahap perkembangannya seperti itu. Nah, itu sudah ada panduannya dalam buku-buku ini. Nanti bunda bisa lihat, bisa bunda pelajari, bunda bisa langsung terapkan kepada anak-anak ayah bunda ya. Selanjutnya, nah ini juga anak, kalau misalnya ada anak yang berumur 5 sampai 6 tahun juga sama seperti itu ya. Ini bisa diterapkan langsung sama, dia itu juga harus dicentang-centang. Kalau ketika berwarna hijau berarti sudah bagus ya. Nah, caranya bagaimana untuk pola asuhnya? Di sini sudah ada juga panduannya. Oh, pola asuhnya di sini harus mengajari anak untuk menjaga bagian tubuh, harus membantu anak mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, itu juga sudah diajarkan satu persatu detail di sini. Ayah bunda tinggal melihat dan menerapkan dan juga melihat anak saya sudah belum sih perkembangannya seperti itu ya. Slide selanjutnya. Oke, nah ini pesan khusus ya dari saya. Ini udah mulai akhir-akhir ya slide saya ya. Ini sekarang ini kalau misal ayah bunda misalnya lihat TV, nonton TV, sekarang banyak sekali kekerasan untuk anak ya, pencabulan. Kita kayaknya kalau melihat TV itu kayaknya miris banget, mendengar nggak masuk akal. Benar-benar tuh suatu hal yang sangat biadab gitu ya, kalau dia biadab ya, jadi kayak gitu. Jadi memang kalau kita melihat seperti itu sebenarnya tuh di lingkungan kita juga ada
Semoga kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati dengan kekerasan seksual pada anak. Nah, ini juga mesti diperhatikan. Ada di halaman yang kalau di balita itu halaman 56 dan 57 bisa Bunda baca nanti. Itu bagaimana melindungi anak dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Itu harus hati-hati banget karena kita harus mengajarkan bagaimana anak-anak kita bergaul dengan yang lain. Kita harus hati-hati dengan orang terdekat pun sekarang. Jadi akhirnya kita nggak percaya sama orang ya Bunda ya. Jadi kita kayaknya sama adik kita sendiri juga nggak percaya akhirnya. Ya seperti itu, memang zamannya seperti itu. Nah, di situ ada bagaimana caranya kita melatih anak kita supaya jangan terjadi kekerasan atau pelecehan seksual ya. Kita harus yang tadi saya bilang, yang tadi saya paparkan, bagaimana kita memberikan sugesti positif pada saat-saat yang tadi bangun tidur, saat mau tidur, lalu bagaimana kita gali mereka sedang apa yang terjadi pada mereka. Jadi di saat-saat seperti itu, saat-saat yang tadi saya paparkan tadi itu saat-saat yang tepat untuk mengajari anak kita, memberikan sugesti positif, lalu menggali apa yang terjadi pada dia hari ini, itu bisa kita gali pada saat-saat itu. Dan sangat ini ya, sangat diperlukan sekali ayah bunda mengajarkan bagaimana anak-anak itu terhindar dari pelecehan seksual. Kita ajarkan dia, jadi seks edukasi itu bukan setelah dewasa taunya, tapi dari kecil kita harus tahu. Kita perkenalkan alat kelamin kepada mereka. Kita ajarkan mereka cara menjaganya. Dan juga penting bagaimana mereka harus lapor kepada kita orang tuanya bila terjadi ada pelecehan pada alat kelamin mereka. Itu penting sekali karena anak ini nggak tahu mana yang harus dikasihkan ke orang tuanya atau yang misalnya boleh dan tidak boleh itu anak tidak tahu. Jadi kita yang mengajarkan mereka. Jangan abai dengan hal-hal kecil seperti yang akhirnya menjadi luar biasa untuk trauma untuk dia yang pasti dan juga untuk kita. Slide selanjutnya. Oke, jadi gitu ya. Bunda, izin mau tanya boleh? Boleh, silakan. Menarik sekali tadi bahasannya terkait pendidikan seks untuk anak ya Bunda. Di sini aku mau tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya kita harus memberikan pendidikan seks kepada anak itu sesuai dengan usia mereka. Mengingat pastinya berbeda dong jika kita ingin menjelaskan kepada anak usia 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya sesuai dengan pemahaman mereka agar tidak terjadi misleading. Terima kasih ya. Bunda. Terima kasih Bunda Sani. Jadi memang sesuai dengan umur. Bagaimana cara memperkenalkan, jadi sampai dia mengerti ini adalah alat kelamin mereka. Di samping itu kan waktu kita kan harus ada, anak itu harus di bawah pengawasan orang tua. Jangan abai ya. Jadi memang sih idealnya kan seorang ibu itu mendampingi anaknya sepanjang hari, tapi kan dalam sekarang kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi sesuai dengan umur mereka harus tahu nih ini apa. Misalnya seperti alat kelamin ini apa, nggak boleh. Jadi kita tuh benar-benar ini yang bisa menyentuh hanya orang tua ibu saja. Siapa nih mengasuh setiap hari nih? Misalnya yang mengasuhnya adalah bundanya atau neneknya atau tantenya, itu harus dikasih tahu hanya boleh dia yang menyentuh bagian kelamin, bagian dada, bagian pantat, itu hanya dia yang menyentuh. Jadi yang lain jangan dikasih. Jadi ini yang boleh megang hanya mama, bunda yang megang atau nenek yang mengasuh dia setiap hari. Karena kita harus waspada banget. Nah ketika dia sudah mulai besar itu mulai diulang-ulang. Jadi setiap hari kita kasih tahu ini nggak boleh. Nanti setiap hari kita setidaknya kita periksa. Kita kalau punya anak tuh ya memang harus praktek banget ya. Mau tidur kita periksai satu persatu. Memang seperti itu. Apalagi zamannya seperti sekarang. Jadi sesuai dengan tingkatan usia mereka, bagaimana mereka mengertinya. Biasanya seorang bunda tahu. Nah ketika mereka anak itu sudah umur 5 tahun ke atas itu lebih gampang lagi ngasih taunya. 3 tahun ke atas juga udah bisa karena dia itu udah bisa protes biasanya. Dia bisa lapor, kadang-kadang tuh anak malah lapor, bunda tadi aku dipegang ininya. Nah itu ajarkan mereka, pokoknya jangan sampai ada yang megang. Yang hanya boleh megang, katakan tidak. Jadi dia bisa ngomong ini tidak boleh, jangan pada orang yang megang dia.
Demikian, ada yang lain mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya lagi, bisa? Boleh banget, Bunda Nuku, silahkan. Ini saya mau bertanya, kalau mengenai watak yang tadi Ibu jelaskan, ada introvert, ada ekstrovert. Nah, watak itu sifatnya temporary atau bisa berubah, Bu? Nah, itu satu. Kedua, mengingat fenomena sekarang yang tadi seperti Ibu jelaskan, pencabulan atau saya baru-baru baca ini ada anak kecil ya ada kejadian pencabulan terhadap anak balita, Bu. Nah, itu yang kita dasarnya anak balita itu kan sifatnya ceria, bahagialah menjalani hari-harinya. Nah, dia mengalami secara kekerasan fisik atau pencabulan seperti itu kan mungkin pasti ada perubahan dalam sikap, dalam perilaku gitu. Nah, itu yang tadinya ekstrovert jadi introvert itu gimana ya, Bu, menyikapinya? Dia akan terus seperti itu, akan terus seperti introvert kan otomatis jadi introvert. Akan terus introvert atau dia bisa ekstrovert lagi dengan mungkin terapi atau apalah Ya, Bunda Nuku, ininya. saya bisa rangkum ya, kesimpulkan ya. Jadi untuk watak tadi itu kan bawaan, ada yang bawaan dari kita, ya, bawaan dari gen memang. Tapi kita juga kan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ketika kita tahu anak kita watak kita macam apa, kita berikan ke dia itu apa kebutuhan anak nih. Kayak misalnya seperti anak yang dengan misalnya pragmatis lah ya. Anaknya kan misalnya nerima aja ya. Nah, kita harus ajarkan ini nggak bisa, ini nggak boleh deh, ini emang nggak boleh. Dia tuh harus belajar juga, ini nggak benar. Jadi kita tuh yang bentuk mereka. Jadi makanya dia ada bawaan anak. Misalnya seperti yang dewasa aja seperti kita, misalnya kita tuh bawaan kita malu. Misalnya kita tuh diam, nggak berani protes. Nah, itu bisa kita bentuk dari awal. Makanya kita dari kecil udah tahu nih anak kita bentuknya apa. Dan juga yang tadi itu, ketika yang tadi tangki cinta seorang anak itu penuh dari ayah dan ibunya, insya Allah ya nanti itu bisa juga membentuk anak tersebut. Yang tadinya nggak berani jadi berani, tadinya dia introvert dia bisa lebih keluar, lebih bisa membuka diri. Itulah makanya perlu asuh orang tua yang baik, yang tadi yang secara demokratis, yang tarik ulur, bisa dia memanjakannya kapan dia bersikap secara otoriter, dia kapan bisa berdemokrasi, jadi negosiasi dengan anak, tapi diberikan alasan. Anak juga perlu alasan soalnya. Kalau soal dia orang tuh memberikan misalnya jangan tuh kenapa, dia tuh pengen tahu, itu yang mesti kita pelajari. Emang kalau orang tuh belajar terus sih, emang seperti itu. Ya mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan kita ya. Ada lagi, ini sudah jam berapa ya? Sudah jam 11. Nanti saya mau ngasih video terakhir ya. Iya, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bunda semua. Oke, selanjutnya boleh nih hostnya tolong videonya di setel deh. 特别不好，我觉得他总是喜欢拿袖子擦嘴巴。那他就是不肯吃饭啊，什么青菜他都不爱吃，一天啊要哭5-6次。我说你耳朵是不是没了？他说我耳朵在这儿，就在这儿。我说那怎么听不见啊？他说我耳朵塞住了。我有时候真的很生气，你知道吗？真的很生气，他听我的话的时候很生气的。我给他7分吧，5分，那有8分，我打8分，7分吧，8分。他刚才也在看我讲话吗？对啊。我喜欢妈妈陪我玩。
学回家就是要妈妈抱。我喜欢妈妈的口红，就是她的嘴巴可以亲我，头发很漂亮，脸很好玩，很像棉花糖。妈妈烧饭给我吃很辛苦，就是喜欢妈妈，想保护她。妈妈变老了，我会伤心。我会画画想妈妈的，烦死。10分是满分的话，我给妈妈10分，10分，10分，打10分，打16分。突然觉得好惭愧啊！来，我给妈妈打10分。妈妈亲亲你吧，哎呦，亲亲你吧，你好妈妈。哇！按吗？Oke, ayah bunda semua, Pak Nobar sebagai penutup dari saya. Ketemu bisa dipraktekkan pada anak ya. Ya mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau bertanya atau oke. Terima kasih atas perhatiannya semua ya bunda. Semoga untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya ya bunda juga ada yang mau konsultasi atau apa yang bertanya silakan bisa ke Puskesmas Pedurena. Ya bunda bisa melalui daftar dulu ya ke nomor warisan ya. Saya sebutin nomornya ya, bisa dicatat atau nanti dicek saya ini deh, saya tulis ya nomor, nanti saya mau konseling gitu, mau konsultasi mengenai anak itu di nomor, sebentar saya simpan, saya tulis di chat ya, kolom chat. Sudah saya share di kolom chat ya bunda ya. Nanti kalau seandainya memang memerlukan konseling atau memerlukan apapun yang bisa kami bantu, silakan nanti konsul dulu ke nomor tersebut. Nanti akan kami berikan misalnya waktunya, karena memang pandemi ini sedang lagi naik lagi ya bunda ya. Jadi bisa lewat chat, kolom chat nggak apa-apa, nanti kami akan berikan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan tadi yang trouble ya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Terima kasih Bu Delvi atas pemaparan materi hari ini. Materi hari ini sangat luar biasa ya bunda ya. Semoga apa yang sudah Bu Delvi jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Baiklah ayah bunda, bagi ayah bunda yang mungkin masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ya ayah bunda. Kami buka sesi pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan ayah bunda. Ayo ya bunda yang masih penasaran, ini Masya Allah banget ini Bu Delvi. Saya di reminder lagi sama materi waktu kuliah tentang pola asuh dan itu tetap harus belajar bun. Iya, karakteristik dulu hanya tentang apa belajar dan belajar. Perlu diperhatikan materi dari Bu Delvi, Insya Allah nanti kita bisa stimulus anak di sekolah, terutama menganalisa tipe-tipe anak. Nanti kalau bunda gurunya sudah bisa menganalisa tipe anak, tuh bisa tuh masuknya, trik belajarnya, trik stimulasinya, tuh bisa dengan lebih optimal lagi. Apalagi kalau orang tua juga bisa mendukung di rumah. Karena apa?
pola asuh di rumah itu sangat menentukan karakter anak di sekolah. Karena apa? Basicnya di rumah. Kalau di rumah basic pola asuhnya sudah optimal, insya Allah guru akan memperkuat. Kalau pola asuhnya juga belum optimal, namanya belajar, guru dia bebas. Walaupun belum berkeluarga, tapi dengan belajar akan kuat kemampuan yang kuat lagi. Alhamdulillah nih webinar ini terinspirasi saya pribadi dan kita terlebar lagi hasanah. Kadang perlu juga motivasi dari luar ya. Udah guru bosan kan kalau ngeliat saya terus ya. Ya terus mau karena sama anak harus dengan adanya juga DLT masukan-masukan saran yang bisa percaya. Ayo ayah bunda, terima kasih bunda Devi. Ayah bunda ada door prize loh dari sekolah. Ada pertanyaan untuk Bu Delvi sebelum kita berpisah dengan Bu Delvi? Ayah bunda? Nah, saya aja yang pandu door prize-nya ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang pola asuh dan tipe-tipe anak. Siapa ayah bunda yang berkenan menganalisa anaknya, kira-kira anak saya seperti ini menurut saya. Gitu. Jadi ada feedback nih ayah bunda. Kita tadi belajar, feedbacknya adalah kita bisa menganalisa anak kita sendiri sesuai materi yang tadi kita pelajari bersama. Nah, saya sangat berharap nih ada ayah bunda yang berkenan untuk menganalisa anaknya, kemudian dikaitkan dengan pola asuh yang sudah berjalan. Kita tidak perlu malu. Satu hal yang perlu orang tua ketahui, menerima kondisi anak, menerima kekurangan kita dalam pengasuhan itu jauh lebih baik daripada mengingkari apa yang sudah kita lakukan atau perbuat. Kita semua kan pembelajar ya sampai akhir hayat. Artinya dengan adanya webinar ini kita bisa saling memperbaiki. Oh iya, oh berarti ada yang kurang, siap berubah. Artinya dengan tambahan-tambahan wawasan ini kita perlu memperbaiki apa yang kurang. Kalaupun sudah optimal, kita cari gaya baru biar anak-anak tidak bosan. Yuk, siapa nih yang mau share tentang materi tadi kita implementasikan ke anak kita? Dari materi tipe anak saya. Terus pola asuh yang sudah saya lakukan, sebenarnya pola asuh itu yang tadi disampaikan oleh Bu Delvi itu adalah teori. Pelaksanaannya itu boleh dimix. Saya aja setelah tahu materi itu dari kampus, dosen saya bilang boleh dimix, kita tidak boleh demokrasi terus dan membiarkan anak, atau otoriter juga bagus. Kenapa? Karena bisa mendisiplinkan. Kemudian persuasif itu membiarkan anak misalnya, kenapa? Biar dia lebih mandiri. Kalau demokrasi dia biar bisa lebih terbuka, mau mengemukakan pendapat. Terus satu lagi apa tuh? Jadi boleh di mix. Jadi gaya pola pengasuhan itu boleh bebas, disesuaikan dengan ini. Cuman terkadang ada orang tua yang basicnya udah tentara misalnya, dia emang disiplin, dari karakternya udah otoriter terus, akhirnya ada dampak yang belum maksimal atau yang kurang baik dan seperti itu. Jadi tidak ada benar atau salah dalam pola pengasuhan, tapi lebih memperbaiki, memperkaya, dan mengkolaborasikan dengan anak. Tadi videonya aja sudah keren ya. Kita menilai anak 5, 7, anaknya nilai kita 10. Berarti kan keren, anak-anak tidak tetap sayang apapun kondisi orang tuanya yang galak.
orang tuanya yang cerewet, orang tuanya yang mungkin abai, tapi dia tetap menilai orang tuanya sepuh. Yuk, siapa yang mau boleh silakan. Silakan ya Bunda. Kalau guru saya udah kasih PR, guru harus menganalisa. Baik nyurin nih, sama kayak mamahnya ini. Kalau nggak ada Baim, nggak ada mama Baim, nggak seru. Iya betul. Aduh. Gimana nih Bunda ya supaya biar tadi lupa nanya solusinya biar Gak dia apa-apa. apa kan dia apa kelemahannya males gitu ya kurang apa sih nggak telaten gitu nggak teliti itu kan kelemahan Sangwin kan iya sih bagus pergaulannya tapi kayaknya kalau untuk pelajaran rada ini nih Bun rada males Bun. Itu sebenarnya bukan males, tapi belum intens dan belum fokus. Kan memang karakter Sangwin begitu ya. Gak apa-apa, artinya pola belajarnya nanti lebih variatif aja, jangan dipaksa atau jangan di drilling. Kalau di drilling atau dipaksa, misalnya intens waktunya lama, ya mungkin dia akan cepat bosan gitu. Tapi kalau divariatifkan dengan gaya sambil bermain atau durasinya misalnya 5 menit, habis itu sambil main, terus lanjut lagi, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi dia cepat nangkep, tapi karena orangnya santai, jadinya suka-suka nanti aja deh. Tapi dia sebenarnya bisa. Itu Sangwin. Ya. Oke, ayo Mama Inara, Mama Bia. Mama Pun Fandi. begitu Bia, pun Bia juga sangwisnis. Sangwisnis banget. Sangwisnis banget, makanya terkadang kan kekurangannya tadi seperti kurang konsentrasi. Terus ya kalau nggak didengar suka jadi, oh mama dengerin gitu, mau jadi saat perhatian mamahnya. Nah itu makanya tadi kayak saya bertanya, pola asuh saya ya demokratis dan otoriter gitu. Terkadang saya harus otoriter, terkadang saya harus demokratis. Manja ya mungkin cuma 1% lah. Untuk saat ini manjanya bukan manja yang harus oh ayo ada kata orang Sunda diolok-olok banget gitu, enggak. Ada tapi yang lebih dominan ya demokratis dan otoriter itu gitu. Nah itu ya kita tahu Sangwinis ini kan tadi kan seperti itu kan gitu aduh tahu sendiri Bun dia gimana orang so nggak bisa duduk diam ya ingat seperti kata Bunda Ita juga kan kayak tadi Bunda Delvi Misalnya kayak Inara ya, terus stay tune di PAUD Islam. Mohon maaf lahir batin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC doa bersama lalu ditutup ya. Terima kasih Bunda Ita. Alhamdulillah ya Bunda, serangkaian acara kegiatan webinar Hari Gizi Nasional sudah kita lalui bersama. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik dari tingkah laku maupun kesempatan saya yang kurang berkenan bagi ayah Bunda. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup kepada Bunda Halimah untuk memimpin doa di persilahan. Bunda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajadatan fil ilmi wa barakatuh. Webinar Hari Gizi Nasional pada hari ini, saya selaku MC undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya Bunda. Assalamualaikum.